Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, do it from the start, 'cause how you do anything is Dal-I-nya, 2 crash Bagnaia karena kurangnya kejernihan. Gigi Dal-I-nya, General Manager Ducati MotoGP, berbicara tentang situasi Francesco Bagnaia saat ini dan bagaimana mereka dapat membantunya mengatasi masalah motornya. Pecco Bagnaia masih belum menemukan keselarasan dengan Ducati yang dipilihnya untuk MotoGP musim 2025. Setelah 6 Grand Prix, juara MotoGP 2022 dan 2023 itu belum mampu menemukan perasaan yang dia miliki hingga tahun lalu. Sebuah kampanye di mana, meskipun kehilangan gelar dari Jorge Martin, dia mampu memenang 11 balapan minggu. Sebaliknya, rekan setim barunya Marc Marquez mampu bersinar dengan Desmos Edici, memenangi semua balapan musim ini, pada Sabtu dan Minggu, kecuali Grand Prix di Jerez dan Austin, di mana ia terjatuh. Yang terakhir di Le Mans, pembalap Spanyol tidak ingin mengambil risiko dalam kekacauan hujan dan finish di urutan kedua, di belakang Johann Zarco. Bagnaia sendiri menjelaskan akhir pekan ini di Le Mans bahwa ia memahami bahwa, apa yang saya minta dari motor ini tidak dapat diberikan lagi, jadi saya harus menemukan performa dengan cara lain. Dihadapkan pada ketidakmungkinan untuk bersinar dengan pengereman pada EP25, pembalap asal Turin itu mulai beradaptasi lebih banyak dengan motor ini daripada sebaliknya. Namun, tidak berhasil. Di MotoGP Prancis, untuk pertama kalinya, ia mengalami 2 kecelakaan di sprint dan Grand Prix. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, manajer umum Departemen Balap Ducati, Gigi Dal-I-nya, menganalisis momen yang sedang dialami oleh pria yang hingga tahun lalu menjadi referensi hebat bagi merek tersebut. Dan yang tahun ini dengan jelas dilampaui oleh Marquez. Bagi Pecco, Ducati adalah motor MotoGP pertama dan terakhir yang ia kendarai. Karena dia datang bersama kami dan harus belajar bagaimana mengelola semua hal yang dibutuhkan oleh motor MotoGP. Tentu saja, baginya, beradaptasi dengan motor ini lebih mudah daripada yang lain, ujar insinyur andal tersebut. Itu adalah hal yang wajar, dan mungkin juga membantu dan berkontribusi pada perkembangannya. Ia adalah pria yang luar biasa, yang telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Dia layak mendapatkan semua rasa hormat kami. Dal-I-nya mengakui bahwa Bagnaia layak mendapatkan bantuan dari merek, menunjuk pada aspek mental untuk menyiapkan segala sesuatunya, daripada sisi teknis, yang memang menjadi fokus pembalap. Saat ini ia mengalami beberapa kesulitan, dan kami harus membantunya. Karena, seperti semua orang, bahkan pembalap dan juara hebat sekalipun, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manusia, lanjut Dal-I-nya. Seperti yang sering saya katakan, hal terpenting bagi seorang juara adalah pikirannya. Ketika pikiran berada di tempat yang tepat, segalanya menjadi lebih mudah, dan Anda bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan. Dan seringkali, itu adalah mengesampingkan beberapa aspek teknis, karena jika pengendara yakin bahwa melakukan sesuatu adalah hal yang benar untuk dilakukan, hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi ke arah itu. Saya pikir saat ini Bagnaia membutuhkan kami sebanyak kami membutuhkannya. Karena, pada akhirnya, saya ingin memiliki 2 juara hebat yang bertarung untuk memenangkan balapan. Namun, Dal-I-nya, yang berkomentar di Jerez bahwa performa Bagnaia di bawah ekspektasi, berharap perjalanan waktu akan membantunya. Kami menganggap ini adalah start terbaik Pecco di kejuaraan dunia sepanjang karirnya, bahkan saat ia memenangi kedua kejuaraan dunia pun ia tidak memulai dengan sebaik ini. Dia butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, dia butuh balapan untuk pemanasan dan mendapatkan situasi yang tepat. Jadi saya pikir kami akan membuatnya mencapai potensi penuhnya, katanya. Banyak yang telah dikatakan tentang perbedaan antara Ducati milik Bagnaia dan Marquez. Meskipun pada pramusim kedua rider pabrikan tersebut memberikan umpan balik yang sama terhadap motornya, bos Ducati Corse menegaskan bahwa 63 tidak meniru sang juara 8 kali. Jauh dari itu, tetapi memiliki caranya sendiri. Saya rasa Pecco tidak meniru Marquez. Dia mengikuti jalannya sendiri. Bahkan dari sudut pandang evolusi motor, dia mengikuti arahnya sendiri, terlepas dari apa yang Marc lakukan atau pilih. Yang pasti, Pecco sangat kuat dalam hal ini, dan dia tidak mengalami masalah seperti ini. Selama tes di Jerez, ia menggunakan beberapa evolusi yang telah kami uji di Sepang dan Thailand pada pramusim, dan kami membuangnya karena ada masalah lain yang mungkin membayangi potensi dari bagian-bagian ini, ungkapnya.
Kami masih harus bekerja sama dengan Pecco untuk memberikan kepercayaan diri yang masih kurang. Tapi saya tegaskan, ia sudah terbiasa, sejak dulu, bahwa startnya di kejuaraan dunia tidak pernah super cepat. Di mana, ia membuat perbedaan adalah di bagian akhir kejuaraan. Saya rasa ini hanya masalah waktu. Setelah itu, Dalinya juga menganalisa start yang gemilang dari Ducati dengan warna merah. Marquez juga merupakan pembalap yang sangat tepat dalam hal indikasi yang ia berikan. Saya sangat senang bekerja dengannya. Selain sangat cepat, ia memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, katanya. Dua kecelakaan yang ia alami, menurut saya, lebih disebabkan oleh kurangnya kejernihan daripada kesalahan dalam berkendara. Saya pikir kami pasti bisa mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting. Kami berusaha untuk mencapai hal yang sama dengannya seperti yang kami lakukan dengan Pecco. Saya rasa kami tidak bisa meminta lebih banyak darinya. Ia bekerja dengan sangat baik, dan saya merasa puas. Satu hal yang ingin ditekankan oleh Gigi, dalam perbandingan antara kedua pembalapnya, adalah bahwa ia tidak mendukung salah satu pembalap di atas yang lain, bahkan jika Marquez sekarang mendapatkan semua perhatian dan sorotan kesuksesan. Selama bertahun-tahun, saya pikir saya telah mendapatkan kepercayaan dari para kolaborator dan pembalap saya. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk membantu seorang pembalap dengan merugikan pembalap lain. Saya juga tidak akan melakukan apapun yang merugikan pembalap yang mengendarai Ducati, ia menegaskan. Saya selalu berusaha untuk bersikap sangat jelas. Jika saya mengatakan sesuatu, itu karena saya bisa melakukannya. Jika saya tidak mengatakan apa-apa atau mengatakan tidak, itu karena saya tidak akan melakukannya. Saya sangat yakin dengan jawaban yang saya berikan. Namun tidak semuanya sempurna untuk pabrik yang berbasis di Bologna ini, dan sang insinyur menyoroti beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Fakta bahwa tim pabrikan tidak memimpin klasemen tim, seperti pembalap, adalah sebuah gap, karena jelas bagi kami, sponsor itu penting dan kami harus bertanggung jawab kepada para sponsor atas bantuan yang mereka berikan kepada kami. Dalam arti tertentu, ini adalah celah yang kami miliki, ujarnya. Terakhir, Dalinya menyoroti kekuatan dari dua juara yang dimilikinya di skuad pabrikan. Ketelitian dan kepekaan Pecco mungkin lebih unggul daripada rata-rata pembalap lain. Mark, dari segi karakter, sedikit mirip dengan saya. Ketika ia menetapkan tujuan, ia tak akan menyerah sampai mencapainya, pungkasnya. Sementara itu, Marc Marquez mendadak jadi pembimbing pembalap Aprilia ini di MotoGP Prancis 2025. Marc Marquez mendadak dijadikan penuntun bagi pembalap Aprilia di MotoGP Prancis 2025. Marc Marquez menunjukkan kecemerlangannya dalam menangani balapan rumit di seri Prancis. Pengalamannya terbukti meski gagal podium pertama di sirkuit Le Mans. Marquez bahkan dijadikan pembimbing dadakan oleh pembalap lainnya dalam menentukan strategi balapan. Hal itu diakui pembalap Aprilia, Raul Fernandez. Saya menggunakan Marquez sebagai pemandu saya, kata Raul dikutip juara.net dari Motosan S. Balapan yang kacau di Prancis membuat seluruh pembalap harus memutar otak atur strategi. Raul pun menjadi Marquez panutan dalam menentukan pergantian motor. Di sana juga, saya menggunakan Marc sebagai pemandu saya, ucap Raul. Pada putaran kedua, ketika kami akan memasuki grid setelah berhenti karena hujan, saya ingin masuk dan menunggu untuk melihat apa yang akan dia, Marquez, lakukan. Ketika saya melihat Marc juga masuk, saya berpikir, oke, ini keputusan yang tepat. Pada akhirnya, itu tidak mudah, tetapi saya senang, jelasnya. Namun begitu, Raul mengakui jika settingan bannya masih belum optimal di Le Mans. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan sebagai, tetapi, adalah bahwa kami menggunakan ban belakang sedang dan itu tidak bekerja dengan baik. Saya tidak berpikir itu bekerja 100% pada putaran manapun. Saya menghabiskan seluruh balapan dengan mengendalikan gas. Dan saya hampir tidak dapat membukanya sepenuhnya bahkan di lintasan lurus, ungkap pembalap asal Spanyol tersebut. Raul membuktikan bahwa tidak pernah salah menjadikan Marquez sebagai rujukan penentu keputusan. Saya benar. Saya biasanya jarang gagal dalam keputusan itu. Dan selanjutnya, yang penting adalah bertahan dan bertahan, pungkasnya. Raul berhasil mempertahankan posisinya di 10 besar hingga akhir balapan. Pembalap berusia 24 tahun itu mencatat finish terbaiknya di musim ini. Raul menempati posisi ketujuh dengan selisih 1 menit 10,302 detik dari Johann Zarco yang memenangi balapan. Marc Marquez sendiri finish di posisi kedua dengan selisih 20 detik lebih dari Zarco.
Meski gagal podium pertama, Marquez kembali ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 171 poin. The Baby Alien berselisih 22 angka dari Alex Marquez.